movie lovers, assalamualaikum. Welcome back di InMovie Channel. Gimana? Masih penasaran kan kelanjutan cerita film Total Damal bagian kedua? Yang belum nonton bagian pertama, linknya aku taruh di kolom deskripsi atau di layar akhir video ini. Setelah kesepakatan dibuat, siapa yang pertama kali sampai di Janakpur, maka uang itu akan menjadi miliknya. Dari keempat pasang manusia ini, masing-masing berusaha untuk mencari jalan pintas agar cepat sampai ke Janakpur. Afi dan Bindu mereka melewati jalan hutan, Lalan dan Jinggur. Mereka menyewa helikopter yang sudah butut dan juga tua. Sementara Gudu dan Joni, mobil mereka macet guys. Kemudian Adi dan Manap, tentu saja mereka memanfaatkan mobil mereka yang memiliki teknologi canggih. Lama tak dapatkan mobil, akhirnya Gudu melemparkan Joni ke tengah-tengah jalan untuk memberhentikan mobil. Tapi apa yang terjadi? Semua mobil pun saling bertabrakan. Scene beralih ke Bindu dan Avines yang tak juga menemukan jalan raya. Mereka pun bertemu dengan seseorang yang mengaku dapat menemukan jalan raya. Sementara itu di jalan, Adi terpesona melihat gadis cantik hingga membuat Adi tak konsen dengan setirnya dan mobil mereka pun tabrakan dan terguling-guling. Adi kesal dengan mobil itu dan menendangnya. Tapi pintu mobil malah balik menendangnya. Mencoba untuk memencet remote, mobil itu malah terbakar, jalan sendiri dan mengejar mereka. Scene kembali pada Lalan. Sementara itu helikopter yang dinaiki Lalan dan Jinggur terbakar. Pilot dan Jinggur pun ketakutan. Merasa bersahabat dengan api karena seorang pemadam kebakaran, Lalan pun menenangkan mereka dan menyiram api itu dengan air yang ada di botol. Tapi justru malah meledak. Rupanya yang disiramkan itu bukanlah air guys, tapi justru bensin. Setelah mobil Afi melewati hutan, mereka harus melewati sebuah jembatan yang sangat ekstrim. Bindu ketakutan, ia terus berdoa. Sementara Afi menyetir dengan sangat tegang. Dan di belakangnya, lihat guys, dia sangat santai sekali. Keadaan pun semakin tegang saat tiba-tiba roda mobil terjebak. Di jalan, Johnny menemukan pistol dalam mobil rampasan mereka yang baru. Saat itu Johnny tak sengaja menembakkan pistol hingga hampir saja mengenai kepala komisaris yang emang sedang mencari mereka berdua. Melihat itu, Gudu pun langsung kabur. Yang disusul komisaris dan anggotanya mengejar mereka. Pat di rel kereta api, komisaris menangkap Gudu. Namun di belakang polisi itu ada kereta yang datang. Gudu sudah berkali-kali memberitahu, tapi komisaris tak percaya. Dan inilah yang terjadi. Untungnya mereka semua masih bisa selamat. Karena mobil mereka sudah hancur, akhirnya Gudu dan Joni kembali mencari mobil baru. Sementara itu Afi dan Bindu masih saja ketakutan. Disela rasa takutnya, Bindu menyuruh Afi untuk menginjak gasnya lebih cepat. Hingga mereka sampai juga di Hotel Haiguai, bukan di jalan raya. Tentu saja Afi dan Bindu marah-marah pada orang itu. Karena bukan hotel itu tujuan mereka. Lalan dan Jinggur akhirnya memutuskan untuk loncat di atas jaring bangunan yang belum jadi dan meninggalkan supir heli sendirian di atas. Tapi jaring itu malah putus. Beruntung mereka dapat naik ke atas. Melihat ada tangga, Lalan berusaha akan mencapainya. Tapi justru ia malah tergantung. Melihat itu, Jinggur pun berusaha untuk menolongnya. Namun ia pun ikut tergantung. Haduh. Lalan pun berjanji pada Tuhannya, jika ia selamat, ia berjanji akan membagikan 1000 kg permen. Dan mereka pun terjatuh di atas truk. Tapi ternyata Lalan tak sungguh-sungguh dengan janjinya. Dan itu membuat Tuhan marah dan menjatuhkan kayu yang menggantung tadi tepat di tengah-tengah kakinya. Beruntung dia masih selamat.
Kali ini mobil yang dinaiki Gudu dan Johnny memiliki GPS yang canggih. Mereka pun menggunakannya. Rupanya GPS ini benar-benar canggih guys. Ia tahu apa yang mereka tidak tahu. Seperti saat Gudu marah-marah. Karena GPS itu menunjukkan mereka jalan pintas. Tapi saking pintasnya justru inilah yang terjadi. Dan mobil mereka pun hancur. Tak kehabisan akal, Gudu dan Johnny pun memutuskan untuk naik pesawat. Tapi pesawat apa yang mereka naiki, mereka tak tahu. Begitu sampai di atas, mereka baru paham kalau mereka salah menaiki pesawat. Karena pesawat yang mereka naikin adalah pesawat untuk para orang yang suka berenang di atas angin. Mau tak mau, mereka berdua pun ikut terjun juga. Afi dan Bindu melanjutkan perjalanan, tapi mereka nekat melewati sungai yang cetek. Ternyata petugas melepaskan air bendungan hingga membuat mereka berdua hanyut bersama mobil menuju sebuah jurang yang curam. Sementara itu, Adi masih saja marah-marah pada Manaf. Ia sangat kesal pada Manaf dan terus saja menyalahkan Manaf. Tanpa sadar tubuhnya semakin lama semakin pendek. Rupanya ia telah menginjak pusaran pasir. Saat ia sadar, Adi memohon pada Manaf agar ia mau menolongnya. Manaf bersikukuh untuk tidak mau menolong Adi yang semakin lama semakin dalam. Adi terus memohon dan menyebut nama ibu untuk menyentuh hati Manaf. Tak sanggup mendengar kata ibu, Manaf pun akhirnya menolong Adi. Karena tak menemukan tali, ular pun jadi. Tak ada waktu lagi, Adi pun langsung memberanikan diri memegang kepala ular dan akhirnya berhasil keluar dari pusaran pasir itu. Tapi saat Adi keluar, ia melihat ada tali yang digunakan untuk jemuran. Dan itu membuatnya marah pada Manaf. Singkat cerita, akhirnya Lalan dan Jinggur dengan motornya sebentar lagi akan sampai ke Janakpur. Begitu juga Adi dan Manaf dengan sepeda ontelnya. Sementara Afi dan Bindu, mereka menaiki taksi untuk mencapai Janakpur. Tepat pada malam hari, Afi dan Bindu telah sampai dan menyelinap masuk ke dalam kebun binatang itu. Rupanya saat di dalam, mereka bertemu dengan Adi juga Lalan. Sementara Gudu dan Johnny mereka juga akhirnya sampai guys. Saat mereka telah kumpul kembali, Gudu berkata agar mereka mencari uang itu bersama-sama dan akan dibagi rata. Tapi tiba-tiba seorang gadis pemilik kebun binatang itu muncul mengejar anak singa. Tak lama, tiba-tiba ada yang datang. Dia adalah Cinapa Suami, penjahat yang telah menipu ayah gadis cantik yang bernama Prachi ini. Dengan membuat ayah Prachi menandatangani surat perjanjian jual beli kebun binatang dengan harga yang sangat murah. Cinapa datang untuk membangun sebuah istana di kebun binatang itu. Tentu saja Prachi memohon agar Cinapa tidak melakukannya. Bagaimana nasib binatang-binatang itu? Cinapa pun berkata, jangan khawatir, malam ini mereka semua akan dikirimkan ke surga dengan memberikan makanan yang telah diracuni. Karena waktu tinggal 8 jam lagi, Prachi pun dikurung di ruang monitor CCTV dan makanan pun siap untuk diberikan pada para binatang. Sementara itu, Bindu melihat mereka melemparkan daging beracun. Tanpa persetujuan Afi, Bindu pun langsung mendorongnya untuk mengeluarkan daging itu. Di sisi lain, Jinggur memohon pada Lalan agar mau menyelamatkan monyet yang akan memakan pisang beracun. Awalnya ia tak mau, karena dipaksa ia pun akhirnya mengambil pisang yang hendak dimakan anak gorila itu. Tapi, rupanya di belakang, mboknya datang guys. Lalu, apakah Lalan berhasil menyelamatkan anak gorila? Dan apa yang akan dilakukan induknya gorila pada si Lalan? Penasaran kan? Next bagian ketiga. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.